Ya, selamat sore pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Saat ini saya sedang berada di daerah Tapu Bolon di Balige ya, Kabupaten Toba. Saat ini saya bersama Ito saya, Trisna Pardede. Ya, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Ini aku lepas sedikit ya. Siap. Halo pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Saya saat ini ingin berbincang dengan Trisna Pardede, pemilik dari Batikta. Kalau orang-orang Batak yang sering pulang kampung ke daerah Toba, Batikta di samping La Bersa Hotel pasti pernah Anda perhatikan. Pemiliknya adalah itu ini. Jadi orang-orang perantau ya, siapa yang punya Batikta adalah Ito Trisna Pardede. Oke, Ito, ini kan Batikta Trisna Batikta Balige ini sudah disebut apa ini? Apakah factory outlet? Apakah apa? Kita sih bilangnya toko oleh-oleh. Oh ya. Toko oleh-oleh apa itu? Batikta aja. Lebih ke etalase produk-produk di kawasan Danau Toba. Karena bukan hanya produk kita sendiri lagi, udah jadi banyak produk dari teman-teman seniman. Oke, berarti ada semacam apa dititip apa gimana? Kurang lebih ya gitulah, dititip jual, kalau enggak kita yang udah belanja dulu dari mereka buat dipajang di sini. Oke. Ini kan Batikta ini kan orang sudah mulai tahu. Puji Tuhan. Sejak kapan ini? Kalau Batikta sendiri dimulainya dari 2011. 2011. Waktu saya masih kuliah. Ya. Dulu masih online aja di Bandung. Kemudian kita mulai kembali ke Balige, bisa dibilang kembali lah. Jadi ada di Balige sejak 2015 lah. 2015 ya? Iya. Jadi dari 2015 dulu masih di rumah, tapi puji Tuhan 2018 kita udah jadi ada toko. Toko ya, yang sekarang di tempat kita ini sekarang ya. Tadi disampaikan depan La Bersa. Oke. Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, untuk diketahui ya, kita berada persis di studio Cerita Trisna. Subscribe. Subscribe ya, subscribe. Agak lidah saya agak susah nih kalau bilang apa. Kalau orang bilang subscribe aja ya. Subscribe. Ya, ini Cerita Trisna itu ada podcast ya, nanti ikuti. Benar. Nah, untuk lain kali kami akan tampil di Cerita Trisna ya. Oke, kolaborasi ya Tulang. Mudah-mudahan diundang. Wajib ya. Oke. Batikta, ya. Ini kan kok bisa terpikir gitu ya. Itu kalau saya lihat orang-orang Batak itu kan kalau batik ya katakanlah memang hampir semua kalau gereja kan orang udah Batak udah pakai lah ya, baik itu di perantauan maupun di Bonapasogi. Ya. Apa perbedaannya ini dari batik yang lain? Kalau awalnya kepikiran idenya justru kayak yang karena Tulang bilang. Jadi sewaktu kita masih di kuliah, waktu masih di rantau, datang ke acara Batak itu ngelihat tamu-tamu kan mayoritas sudah pakai batik. Kalau waktu masih di kampung kan di sini zaman itu tahun 2000 saya merantau 2004-an, berarti masih cenderung pakai kebaya, pakai jas gitu kan kalau di kampung. Pas nyampe ke Jawa, orang udah pakai batik ya gitu. Terus simple ya. Iya, jadi kepikiran gini, kenapa nggak ada batik yang coraknya Batak banget? Batak. Iya, itu awalnya berpikir kenapa bisa jadinya kemudian kayak tadi Tulang bilang, bedanya jadi apa dengan batik yang udah ada? Yang pasti beda awalnya karena coraknya adalah corak yang bermotif Batak. Bataknya ini apa? Yaitu dari motif gorga sama motif ulos. Ini yang kita angkat. Kenapa harus kita angkat? Karena saya sendiri sadar sebagai generasi mudanya Batak, saya banyak nggak tahu nih nama-nama gorga apa, nama ulos apa gitu, nggak tahu banyak. Jadi itu sebabnya di bawah saya lihat batik bercerita. Iya, kain yang bercerita. Jadi Batikta itu harus jadi jalan gimana menceritakan sesuatu yang sebenarnya udah ada di kita, tapi kita udah nggak terlalu tahu lagi gitu. Jadi Batikta jadi caranya untuk makin sering dipakai kan, kita jadi makin ini motif apa sih kan, jadi gitu. Jadi ada jalan untuk menceritakan. Artinya motifnya itu jadi menarik untuk diceritakan. Benar, jadinya makin tahu lah gorga ada jenisnya A, B, C gitu.
ulos, Ini ada jenisnya A, B, C. motif-motif yang akan mengangkat kearifan lokal juga ya. Benar. Benar ya. Pokoknya kita pengen mengangkat, kalau hashtagnya kita cerita baik dari Toba Cerita melalui baik dari produk-produknya yang ada di Batikta. Oke, selain batik apa lagi yang Jadi dijual? awalnya Batikta itu hanya menjual batik corak Batak yang kita produksi sendiri. Iya. Awalnya banget. Terus ternyata setelah makin dikenal nama Batiktanya, banyak tamunya yang mulai bertanya tentang produk-produk lain. Ada kaos nggak? Ada Oleh-oleh nggak? kunci nggak? Ya, ada oleh-oleh nggak? Gitu kan. Akhirnya kalau semuanya kita yang kerjain kan, kita juga sadar kapasitas produksinya nggak sebesar itu gitu tuh. Iya. Jadi ya kita mulai ngajakin teman-teman lain. Contohnya ada yang memang mulai memproduksi kaos, ayo bikin kaos yang motifnya Batak. Ada yang pengukir-pengukir, ayo ukirannya kita jual di Batikta juga. Penenun-penenun secara rutin kita usahakan untuk belanja tenun dari mereka, kemudian kita pajang di Batikta. di toko ya. Iya, jadi sekarang udah hampir semua kerajinan situ lang, sama kurang lebih 2 tahun terakhir produksi kuliner kemasan juga sudah mulai ada. Ada ya. Udah banyak. Kalau boleh tahu yang itu yang batiknya, yang desain siapa? Kalau untuk desain saya sama Ade. Desain Kalau jadi kita bikin belajar dulu, saya belajar dulu berarti nih. dipelajari lagi tuh ya? Motifnya Iya, apa dipelajarin dulu motifnya, bisa cocok dipakaikan ke baju atau enggak. Jadi sejauh ini nggak semua motif kita pindahkan ke batik. ke batik ya. Kita sesuaikan dulu, cocok nggak sih untuk Termasuk dijadikan warnanya. baju. Kalau warna kita sekarang sudah semakin bereksperimen. Oke. Jadi kalau Motif dulu apa? merah putih hitam Hitam. aja, kalau sekarang udah semua warna kita masukkan. Udah dimasukkan. Gimana Pak respon masyarakat dengan Responnya batik teh? Puji Tuhan makin bagus ya, Makin Tuhan. bagus ya. Iya, jadi niatan awal kita tuh justru semakin kerasa di sekarang gitu. Kalau orang akan semakin mengenal motif-motif Batak melalui batik, itu makin kerasa ke sekarang. Terus respon pasar juga ternyata tidak hanya sebatas dari orang Batak, Oke. banyak dari non Batak. Tapi dengan kondisi Danau Toba lagi jadi prioritas kan, jadi kan banyak kunjungan dari pihak luar, Maupun dari dinas-dinas ya. ya dari dinas-dinas yang gitu. Jadi secara nasional kan batik udah umum digunakan. Jadi tuh mereka kayak, oh ya udah nanti balik ke daerah saya udah jadi punya batik corak Batak. Batak, ya. Jadi responnya puji Tuhan baik lah. Tapi di awalnya pasti banyak pro dan Oh kontra. ya, kalau di awal, di awal dulu kita malah lebih banyak kontranya 2011. Gitu. Ya, lebih banyak kontra. Kenapa jadi ada batik yang coraknya Batak? Itu dulu Awal-awalnya termasuk orang diserang lah. belum berterima ya orangnya. Sangat tidak berterima. Jadi mungkin bisa dibilang yang pertama secara konsisten memproduksi itu kan Batikta. Iya. 2011. Jadi kalau sekarang kan memang sudah banyak Udah ya. banyak ya, Ah. ya pasti. Kalau dulu di awal-awal itu saya masih ingat banget, dulu zamannya masih Twitter. Jadi dulu ada istilah tweet war. Jadi kita diserang bertubi-tubi. Iya. Ada juga influencer-influencer Batak yang nggak boleh tuh bikin begitu. Mulai kapan Batak punya batik? Yang gitu-gitu. Jadi tapi kemarin itu kita bukan nggak melawan ya, hanya lebih memilih untuk tetap Diam karya dulu, aja lah sambil berkarya ya. Jadi nggak usah jadi dilawan-lawan per satu tweet, dilawan per satu tweet, enggak. Kita tetap kita sampaikan niatannya begini, kalau niatnya baik sebisa mungkin hasilnya juga akan baik gitu kan. Jadinya kita tetap jalan. Ternyata tweet war itu jadi bikin orang apa sih Batikta, jadi gitu, Penasaran jadi penasaran, malah jadinya follower kita malah naik gitu. Iya. Itu salah satu efek viral karena dikontrakan sepertinya. Kira-kira berapa tahun itu yang orang kontra dirasakan? Sampai 2013 atau Kira kurang lebih 2 tahunan ya. Iya. Sesudah itu orang mulai berterima. Mulai berterima dan mulai muncul teman-teman lain yang Ya, mengerjakan batik mengerjakan, corak ya. Batak. Artinya memang perlu juga ya semacam kerja keras untuk meyakinkan orang. Benar. Ya, untuk
Karena memang orang menganggap kadang hanya ulos doang yang boleh pakai apa namanya, yang boleh motif Batak. Iya. Jadi itu kemarin yang jadi salah satu alasan kita waktu itu adalah gini, kenapa kita contohnya memindahkan motif ulos ke batik gitu Iya. kan? Kayak saya bawa pengalaman saya pribadi aja waktu itu waktu menjelaskan ke yang kontra-kontra nih. Ketika ulos mau dipakai, apalagi dulu belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan contohnya ulos sudah mulai jadi masuk ke fashion. iya betul. Kalau dulu kan benar-benar kayak dianggap sakral gitu lah. Ya dianggap sakral, nggak Iya, boleh nggak boleh digunting, nggak boleh taplak meja. Iya, kalau dulu kan sama sekali nggak boleh. Jadi pas dulu saya suka bilangnya gini, ketika ulos itu mau dipakai sehari-hari, kita langsung dibilang, lagi berguru sama siapa gitu kan. Kalau contohnya saya ambil ulos mama saya pakai gitu kan, itu nggak nyaman kita dilihat sama orang. Dengan dia dijadikan batik, motif itu tetap hidup. Kita jadi tahu, oh ulos, ada ulos sadung, ada ulos mangiring, ada ulos simar pisoran gitu, tapi bisa dipakai sehari-hari gitu. Tidak tersimpan di lemari lagi. Nah kayaknya itu semakin bisa diterima sama orang. Oh ya juga ya, kan jadi gitu. Oke. Ini kan batik ini tentu kan waktu membuat ada target pasar. Ini Benar. targetnya ke apakah katakanlah dari segi usia satu, terus dari kita bukan mengkelas-kelaskan ekonomi orang ya, tetapi Iya. kan pasti ada targetnya, itu kemana aja target pasarnya. Kalau target pasar dulu berubah terus. Berubah. Sejak berkembang sesuai, kurang lebih kan kita udah 10 tahun ini gitu. Iya. Jadi pas di awal sekali dulu saya bikinnya limited dan eksklusif. Iya. Harganya juga dulu tinggi banget, Lumayan. 1 juta ke atas. Berarti menengah ke atas. Iya, di awal dulu. Karena target pasar kita adalah, waktu itu saya mikirnya perantau yang sudah tinggal di luar lama banget, jadi pengen merasakan kembali nuansa Bataknya gitu. Dulu mikirnya nggak ke daerah gitu. Pas udah 2015 kita bergeser, jadinya bisa mulai dari harganya langsung diturunkan kurang lebih sampai 20% titiknya. Jadi dari 1 jutaan jadi kayak 200 ribuan. Oh gitu ya? Iya. Lumayan ya. Karena kita jadinya mikirnya ternyata Batak itu sendiri sudah limited gitu Iya. kan. Iya. Jadi bukan, nggak usah eksklusif lagi di saat itu gitu. Kita maksudnya ke massal. Masal ya. Jadi keluarlah produk-produk yang nilainya, harganya sudah jadi lebih terjangkau. Oke. Kalau di sekarang kita sudah mau masuk lagi, jadi dua-duanya mau kita penuhin lagi. Kita pengen ada yang versi butiknya lagi, menengah ke atas, yang harga limited lagi, tapi yang produksi massal tetap ada. Masalnya tetap ada ya. Produksinya di mana? Kalau untuk batik masih di luar daerah, masih di Jawa. Di Jawa. Ini kan batik, kalau boleh tahu kan tadi kan 10 tahun ini. Ya. Nah, awalnya ada target pasar yang limited. Yang paling terasa nih sebelum COVID, yang paling bagus penjualannya berapa tahun, atau katakanlah dari tahun berapa ke tahun berapa? Oh, penjualan batik Iya. tak? Yang bagus itu 2016 ke 2019. 3 tahun juga ya. Iya, Berarti itu bagus yang banget. bikin apa justru COVID ini. Banget. Sebenarnya di 2019 sudah bagus apanya. masih bagus. Berarti jatuh Di pandemi karena Pandemi. kecenderungannya mungkin lebih ke saving ya. Iya. Masyarakat sekarang lebih ke saving, nggak belanja banyak barang-barang tertier, gitu kan bisa dibilang ini barang tertier. Ini jualnya di toko doang apa lewat online atau bisa contohnya media sosial? Media sosial kita tetap pakai, tapi belum e-commerce tuh Bang. Jadi Oh. kita pasarnya tuh paling banyak di Facebook. Facebook. Uh-uh. Oh, Hanya kenapa 2016 ke 2019 yang bagus itu karena efek pariwisata. Jadi kan kunjungan tamu kunjungan banyak. tamu banyak sini Iya, dan berarti langsung ke toko. langsung ke toko. Penjualan terbesarnya di toko. Penjualan terbesar di toko ya. Selain di sini udah ada yang lain nggak? Batikta ada di Silangi. Silangi. Iya. Oh di situ udah ada. Benar. Bandara. Hanya selama 2020 nggak buka, baru buka lagi. Oh udah buka lagi. Iya, baru buka sekitar 2 minggu yang lalu. 2021. Iya. Selama pandemi itu efek banget lalu. Batikta
tadi kan hanya baru cerita batik. Selain itu tadi kan ada beberapa oleh-oleh itu. Ada beberapa produk, banyak produk. Itu sekarang sudah mewakili kalau nggak salah 6 kabupaten, 2 kota. Jadi kabupaten itu Toba, Taput, Samosir, Jombang, Simalungun ada, produk Simalungun ada, Karo belum. Satu lagi apa ya? Kok jadi Sibolga. Bukan tulang. Pak ya. Sama kotanya Siantar dan Medan. Mereka punya produk di sini. Ada produknya. Jadi semua sebisa mungkin pengrajin yang bisa kita ajak kerja bareng. Kalau ulus enggak ada nggak? Ulus ada, makanya ada dari Toba, dari Taput. Itu langsung dari pengrajin. Apa sudah ada yang dibina atau hanya kerjasama? Bina langsung jadi kita modelin enggak, tapi lebih kayak kita berusaha secara rutin untuk membeli produknya. Dan salah satu caranya Batikta adalah kita nggak pengen tekan harga ke pengrajin. Jadi kita menanyakan nih biasanya, ini biasanya dijual berapa? Oh kalau sama yang biasa ngambil harganya segini, tapi kami dipaksa begini. Kalau kita usahainnya nggak kayak gitu tuh. Jadi dikerjakannya berapa lama? Skala ekonominya dia 1 minggu itu butuh berapa rupiah? Jadi di situ kita mungkin nggak langsung bisa fair trade karena kita masih juga belum terlalu kuat secara dana. Tapi jangan sampai nekan dia harganya gitu. Jadi si opungnya biasanya yang menentukan seginilah ya harganya ya, masih bisa kok jual nanti segini. Oh ya opung. Artinya Batikta juga membantu para pengrajin ya. Benar. Secara langsung ya dengan membeli produk mereka. Kalau kualitas itu diperhatikan nggak? Maksudnya ini kan pengrajin banyak, kan di daerah Toba atau di daerah-daerah lain itu dipilih-pilih apa gimana? Dipilih. Jadi kita ngedatangin beberapa, contohnya penenun nih. Kita akan komunikasi dengan contohnya minimal 10 penenun. Nah, saya suka datang ke desa-desanya gitu kan, ketemu. Terus di awal kan kita terima dulu. Jadi pendekatan kita ke pengrajin biasanya kayak gini tuh lah. Di awal kita terima dulu sesuai yang dia bisa bikin apa. Nanti setelah udah dia semakin yakin dengan kita, jadi kan dia akan mendengarkan pendapat kita. Kalau langsung di awal kita bilang, ini nggak bagus gini, itu pasti langsung ditolak. Banyak kali ngomong kan langsung. Jadi ada semacam ini juga ya, masukan ke mereka. Iya, jadi nanti lama-lama kita jadinya udah bisa ngomong, opung kalau panjang itu sebisa mungkin selalu konsisten. Kalau ada terkadang ditenun kan karena dia tenun tangan suka ada yang salah benang. Dibikin rapi yang salah benangnya, jangan jadi kayak rusak-rusak kayak gitu. Atau yang contohnya versi lebih kecil, siratnya dibikin lebih rapat, gitu lah teman. Kalau kerajinan lain selain tadi itu apa aja termasuk? Ada kalau sekarang rumah-rumah apa? Rumah-rumah adat kecil. Dari Samosir mayoritas ukiran. Iya, patung-patung, gantungan kunci, ukiran itu ya lah dinding, yang hiasan dinding. Terus ada juga kayak yang besar-besar juga ada. Itu dari Balige banyak juga yang bikin rumah adat gede-gede. Baru ada juga yang nggak harus ukiran kayak gitu, kayak saya teman ada di sini si Okto Purba, dia bikin kerajinan kayu, bikin jam yang nuansa Batak juga. Baru ada aksesoris kayak anting, banyak sih, nanti kita lihat aja. Nanti saya YouTube channel Thompson Sirus, nanti ini beda dengan podcast yang lainnya. Kalau podcast yang lain kan hanya ngobrol-ngobrol. Nah, karena saya yang berhubungan selalu dengan kegiatan, jadi kalau podcast mungkin orang lain adalah pikiran, cara-cara katakanlah tokoh-tokoh yang diundang. Kalau saya nanti kebanyakan adalah pengusaha, terus orang-orang yang inspiratif, baik itu usaha ataupun apa kerjanya. Di akhir cerita nanti akan
saya lampirkan atau saya sertakan lah, saya bilang ya, bukan dilampirkan. Saya sertakan nanti video-video produk-produk mereka di belakang 5 sampai 10 menit ya. Jadi mungkin nanti agak panjang sedikit. Agar pemirsa utuh melihat apa yang dikerjakan oleh narasumber yang saya undang di dalam Thompson Series ya. Sedikit lagi itu aja. Ya, betul. Ini kan mungkin nanti kan kita cerita lagi untuk lain kali. Iya, apa dulu nanti ini untuk para perantau. Jadi alamatnya yang jelas ini, kalau saya yang ngapakan nanti kan. Iya. Jadi mungkin dijelaskan kalau dari bandara di mananya, kalau dari arah Medan di mananya gitu. Oke. Sekarang silakan langsung ini Batikta ini di daerah mana? Saya sampaikan ke Ito Trisna yang menyampaikan lebih bagus. Oke, terima kasih Tulang untuk para penonton dari Thompson Series. Pengikut atau apa nih namanya Tulang? Follower. Subscriber lah. Subscriber ya. Iya benar. Subscriber dari Thompson Series channel. Batikta, Balige, lokasinya kurang lebih 30 menit dari Bandara Silangit. Jadi kalau kita dari Bandara Silangit keluar dari kota Balige, nanti di sebelah kiri posisinya di Desa Sariburaja Janji Maria atau berdampingan dengan Labersa Hotel. Desa Tampu Bolon berdampingan dengan Labersa Hotel. Kemudian kalau kita dari arah Siantar, Medan Siantar, daerah Medan Siantar, ini posisinya di sebelah kanan. Sebelum kota Balige. Sebelum kota Balige, sebelum jembatan yang masuk ke kota Balige, itu deh. Kalau udah sampai jembatan berarti udah harus putar balik lagi. Ya, patokannya adalah Hotel Labersa. Atau kalau lihat di Gmap juga udah langsung bisa lihat Batikta Balige. Oh, Batikta langsung namanya ya, Batikta Balige. Nanti juga nanti saya bikin pas upload video nanti lokasinya Batikta Balige. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Series saat ini kebetulan ini sebenarnya saya baru pertama kali ini ketemu dengan Ito Trisna. Langsung saya bikin video ini. Jadi ini tidak ada perencanaan langsung, yang katakanlah ada briefing dulu ya. Jadi kalau pembicaraan kami ada yang kurang-kurang, mungkin di video berikut akan kami ceritakan lagi tentang satu lagi mungkin yang perlu diketahui pemirsa YouTube channel Thompson Series. Di tempat yang kami apakan ini podcast ini, selain Batikta, di atas itu ada Hutanta Cafe. Anda bisa berkunjung ke Toba, menikmati Danau Toba pun bisa dari rooftopnya ada ya. Dari rooftopnya ada ya. Jadi kopinya asli. Nanti spesial Hutanta Cafe akan kami buatkan videonya di waktu yang akan datang. Tetapi disampaikan dulu ini, pertama kan kopinya pasti asli ya dari Toba. Asli dari Toba, Kabupaten Toba saja. Macam-macamnya juga udah banyak, bukan kopi hitam aja kan? Iya, jadi sejak ada toko ini kita rencananya memang pengen jadi rest area. Rest area. Betul. Jadi ada tempat oleh-olehnya, sama ada tempat beristirahat untuk makan dan ngopi, nongkrong gitu. Akhirnya kita buat Hutanta Coffee, dan pada saat kita bikin Hutanta Coffee, kita kepikiran biar ada oleh-oleh dari khas Toba. Kalau Balige kan biasanya oleh-olehnya beras. Kan susah bawa beras kemana-mana Tulang. Jadi kita buatlah Hutanta Coffee yang kopinya ada 2 jenis, Arabica sama Robusta. Arabica ini rata-rata dari kawasan Lumbanjulu, Motung sama Sibisa. Kalau Robusta dari Parsoburan. Kalau pemirsa YouTube channel Thompson Series belum temukan nanti YouTube-nya Cerita Trisna, nanti bisa juga pesan di YouTube channel Thompson Series. Betul, boleh pesan. Boleh pesan ya. Gak apa-apa, saya dekat, nggak terlalu jauh dari Hutanta Cafe ya. Benar. Saya berharap kalau Anda datang ke daerah Toba, mampirlah ke Hutanta Cafe di daerah Tampu Bolon ya. Baik Anda yang dari Jawa ya, kami kebetulan ini orang Jawa sebenarnya. Anak rantau yang sedang di kampung karena COVID ya. Trisna di Bandung, saya di Bekasi ya. Jadi orang Jawa Barat sebenarnya. Kameramennya orang Jakarta. Kami podcast di daerah Toba ya. Jadi langsung dari Toba. Saya berharap teman-teman lah, pokoknya siapapun yang suka kopi ya,
datang ke Hutan Tak Cafe. Bukan hanya kopi, di sini juga ada makanannya ya. Jadi makanannya nasional ya. Jadi bukan yang yang khas Toba, ini nasional yang Nusantara. Ya, pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, untuk podcast kali ini saya sudahi sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Thompson Sirus, terutama yang orang-orang Batak, karena saya dari ini mungkin lebih fokus di sekitar Danau Toba beberapa waktu yang akan datang. Jadi biar jangan ketinggalan info-info dari daerah Toba, tetap ikuti, subscribe juga. Satu lagi, masuk ke Cerita Trisna YouTube channel YouTube channel Cerita Trisna ya. Cerita Trisna, subscribe juga ya. Nanti saya bikin di video saya nanti saya bikin linknya. Asik, makasih banyak Tulang. Oke, satu lagi bagi para pemirsa YouTube channel Thompson Sirus. Kami ini salah satu yang fokus mulai di dunia digital ya. Kalau ada orang-orang yang Toba, boleh nih mampir juga di sini sambil nanti diundang jadi bintang tamu. Betul. Kalau ada yang mau direkomendasikan mungkin siapa yang untuk diundang? Diundang ya untuk di podcastnya Ito Trisna, di channel saya juga bisa ya. Kita siap. Nah, tapi budgetnya belum ada. Bintang tamu for free. For free ya. Kalian bisa beriklan gratis lah di YouTube channel kita. Kita makin berkembang, Anda makin dikenal. Oke? Tetap semangat. Horas Toba. Horas. Makasih Tulang. Sama-sama. Oke, selamat datang di Batikta ya. Selamat datang di Batikta. Kain yang bercerita. Pusat oleh-oleh terbaik Danau Toba. Ya, ini kawasannya daerahnya Batik. Ini produknya ya itu ya. Ya, ini beberapa produk khusus untuk para pria, model kemeja. Kemeja. Ya, batiknya ini lagi semuanya motif gorga ini sekarang Tulang. Ini gorga. Gorga semua. Yang ulos kita lagi nggak ada stok sekarang. Oke, kalau boleh tahu ini range harganya berapa? Dari berapa ke berapa? Kalau ini range harganya dari 220 sampai 350.000. Berarti kelas menengah lah ya. Menengah. Makanya sudah lebih terjangkau. Oke, lebih terjangkau ya. Bener. Oke, untuk laki-laki, bapak-bapak, anak muda juga ini. Ini batik boleh. Ukuran lengkap dari ukuran S sampai ukuran XXL. XX, double X. Double XL. Oke. Ya. Ukurannya lengkap ya. Ini batik tak. Ini mayoritas lagi banyak warna merah, hitam, putih. Warna merah, hitam, putih ya. Tapi ada juga kok yang lain kayak warna hijau juga ada kayak gini. Yang perempuan ini ya. Perempuan ini kebetulan semuanya lagi dress. Kalau yang atasan aja, yang di atas itu sebelah sana, yang ini model dress. Ini untuk anak gadis juga bisa. Anak gadis sama ibu juga bisa, baju kantor juga boleh. Baju kantor boleh nih. Iya. Tuh nih. Contohnya gini. Udah bagus nih apa namanya? Nanti kan. Ini yang terbaru sekarang. Yang terbaru. Jadi gorga ya, gorga. Motif gorga. Kantor juga boleh. Ini kan diwajibkan pakai batik ke kantor. Minimal sekali seminggu ya Tulang. Minimal sekali seminggu ini. Coba nih. Jadi kelihatan Bataknya ya. Tapi model Bataknya kekinian. juga udah kekinian. Ini. Nah, boleh. Yang ini kalau range harga ibu berapa? Kalau yang ibu juga agak lebih tinggi dibanding Lebih bapak tinggi. karena modelnya juga kan Model dan rata-rata bahannya di lebih atas banyak. iya rata-rata dari 250 sampai sama sih di range 350. Range-nya 350 ya. Iya. Kalau ini sama dress tapi kita salah satu caranya biar nggak contohnya terlalu mahal yang gitu tapi pengen tetap ada motifnya, ini selendang harganya ada yang dari 50.000 sampai 100.000. Oke. Jadi dia tetap Untuk bisa laki-laki ada nggak bernuansa. ini? Itu cowok-cewek bisa. Oh, cewek bisa ya. Ini juga ini ada. tenun. Ini ada ulus. Ini tenun dari Tarutung. Tarutung. Iya. Tarutung sama dari Siantar juga Siantar ada. ya. Jadi ini motif-motif. Ini Semedungun apa? Itu dari Siantar emang. Siantar ya. Motifnya motif Batak Toba. Toba. Sandung tapi. Jadi bukan hanya sekedar ulus lagi nih. Ini juga udah bisa. Sarung selendang. Sarung selendang ya. Hiasan juga udah bisa. Saya lihat. Oke. Kalau yang ini dari Kabupaten Humbanghas. Ini Humbanghas. Sigori. Iya. Ini bahannya dari ini tenun juga. Bukan, ini kain bukan tenun.
Kain shibori itu artinya kainnya pewarna alam. Jadi ditempel ke situ itu dari kulit jengkol, kunyit. Jengkol. Iya. Ini dari Kulit situ jengkol. warnanya. Ini harganya lumayan tuh lah. Lumayan. 2,5 jutaan. Oh, Iya. 2,5 jutaan ya. Bahannya dari apa nih? Satin Jepang kalau nggak salah bilangnya. Jepang ya, oke. Jadi ini kayak gini Lebar dari sama itunya, produknya panjangnya Hubangas. Lebar. Panjangnya lebar rata-rata 1,1, kain mah sama. Kalau lebar panjangnya ini 3 meter. Ini bisa dibikin untuk dress. Jadi dress boleh, jadi apa aja boleh. Jadi Jadi, apa aja? jas yang bapak suka dikasih jadi jas. Oh, gitu. Bisa ini untuk bahan jas ya? Bisa, tapi Luarnya? di luarnya aja. Dalamnya ditambah lagi. Iya, pasti ditambah. Oke. Ini Kalau dari yang ini mana? kain-kain batik. Kain batik. eh, Keluarga juga ya? Kalau pengen bikin model sendiri. Oke. Jadi ini harganya 200.000 saja 200.000 ya? per 2 meter. Kalau ini jas, motifnya dari tenun tuntuman dan memang tenun. Ini tenun tuntuman dikerjakannya sudah di sini tulang. Dikerjakan. Penjahitnya orang Lagu Boti. Bisa dipesan nggak? Bisa, Bisa sesuai ya? Jadi, ukuran. sesuai ukuran bisa dipesan. Range harganya? Ada banyak kok ininya. Range-nya? Modelnya. Range-nya di 1,5 sampai 2 juta. 1,5. Bahannya udah jas wool. Ada jas wool ya. Jadi masih inilah terjangkau ya. Ini Ini sambal andaliman. Udah Ini aja langsung ada tinggal apa? makan kayak sambal colek. sambal colek ya. Ya, tinggal Berapa makan lama aja. bisa bertahan itu? Ini kurang lebih 6 bulan kalau belum dibuka. 6 bulan Tapi bisa. kalau sudah dibuka, kalau dikulkasin lama tulang. Oke, harganya kira-kira? Range harganya dari 35 sampai 55.000. 50.000. 50.000. Sambal andaliman di daerah apa namanya perantauan bisa dikirim langsung dari Ya, daerah termasuk best seller nih. seller ya. Spesial andaliman aja ini. Apanya? Maksudnya sambal andaliman. Sambal andaliman. Oke, ini apa lagi nih? Kalau ini dari Eco Village Silimalombu, ini mango wine. Wine dari mangga. Wine dari mangga. Iya. Mangga yang dari Silimalombu, Samosir. Samosir, oh Silimalombu Samosir ya. Selain wine dia ada juga jam. Kayak jam apa ya bahasa Indonesianya? Selai. Selai, ya. Selai Selain dari mangga. mangga ya. Iya. Oke, wine coffee ya. Sama ini ada wine coffee. Oke, selain itu kerajinan-kerajinan tangan. Kalau ini kerajinan-kerajinan tangan, ini teman-teman dari Simalungun yang ngerjain. Jadi berbagai marga. Ada marga ya. apa aja? Kayak ini marga Sugian, Napito, banyak lah. Banyak. Jadi kalau datang ke sini pusat oleh-oleh terbaik Danau Toba. Oke. Ini nih. Terlengkap. Gelang-gelang nih. Apa nih? Gelang, Gelang ya. gantungan kunci. Ini. Kemudian ini ukiran dari Samosir. Samosir, ukir-ukiran dari Samosir. Ini. Patung. Kalau yang ini dari Simalungun, dari motif kain kuis. Tas. Kuis. Apa Iyo, tas. Tas semua ini ya. Berbagai jenis tas dengan motif iyo. Untuk rata-rata ibu-ibu ya. Ibu sama Anak-anak. perempuan remaja. Remaja. Kalau Ya. ini dari bahan mandar Balige. Ini Ini oleh-oleh makanan. Keripik. Lagi nggak banyak nih tulang, tapi cukup mewakili. keripik Ini singkong keripik dari singkong Rasandaliman dari Rasandaliman. Desa Lumban Gaol. Bengal Balige. Kalau ini kukis sasagun. Sasagun. Coba. Udah ada cookies sesagun ya. Benar. Jadi gampang dimakannya. Oke, jadi nggak hanya sesagun lagi, udah pakai cookies dia. Ada Ini cookiesnya. kacang mana nih? Kacang dari Binalang, kacang garing. Kacang garing ya. Yang Mirip masaknya tanpa digoreng. mirip siobuk nggak? Mirip siobuk. Mirip Iya, mirip tapi kacang siobuk. dikerjakannya di Kabupaten Toba. Kabupaten Toba, Hinalang, Balige ya. Benar. Oke. Ini apa lagi nih? Sama. Kemudian Oh, kalau ini yang- hutan kopi. Ini semua hutan coffee, yang Hutan ini coffee ya. arabikanya, yang ini robusta. Robusta. Ini arabica, ini robusta. Oke. Ini ukurannya saya lihat berapa ons ini? Beda-beda tuh lah. Kalau yang ini 100 gram, 100 gram. ini 200 juga, ada yang versi 1 kilo juga. Ada. Ada. Kalau yang ini kopi dari Luluk Sanggul, Kopi dulu sanggul. baru ini sasagun sama keripik-keripik. Kritik-kritik. Pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, kita tidak endorse, ini hanya review ya. Review ya. Nanti datang tukang pajak kan bahaya. Ini hanya review batik tak. Betul. Pusat oleh-oleh. Ini di ruangan ini ruangan untuk ulos. Ulus-ulus Jadi Batak. kita ingin memperkenalkan berbagai jenis. Dijual motif juga ulos. tadi ya? Ada yang dijual, ada ya Ada markas dipamerkan? juga. Ada yang dipamerkan aja, karena kalau udah ulos lama nggak ada temannya lagi. Ini dari ulus juga ini apa? Ini motifnya doang? ulos, tapi udah Kain. dikerjakannya secara batik.
secara batik. Ini salah satu yang tadi saya cerita teman. Oke. Kalau jadi pakai kan jadi lebih orang jadi lebih itu motif apa? Motif apa? Makanya disebut dia kain bercerita. Betul. Jago tuh. Jadi kalau di sini saya suka cerita sama dulu waktu sebelum pandemi anak-anak tahu dibawa ke sini. Oh gitu, jadi Sharing-sharing mereka tentang bisa tahu ya. bisnis. Jadi Iya. sudut-sudutnya. Kalau ini semua dijual sih. Oh, ini dijual. Dijual di sana. Ini Ada beberapa lama ya. bagian besar. Kalau yang dari sini semua ini ada kaos dari teman-teman yang masukin kayak gini. Ini kaos. Kaos. Ada tulisan-tulisan Batak. khas Bataknya kali ya. Ada gambar, ada tulisan. Tuh langsung bikin sama teman-teman. Wela Nangin. Kayak ini yang bikin ini baru Nangin. Baru nangin. Kalau yang ini Marga Siagian. Oh, Marga Siagian tuh. Siagian ini. Iya. Ini Siagian punya nih. Dari daerah mana dia? Yang ini. Abang ini Bandung. Oh, Bandung. Kampungnya ditaruh tuh. Siagian punya. Siagian punya. Oke. Banyak sih barangnya mereka tadinya. Oke, nanti saya pesan suatu saat namanya YouTube channel Thompson Sirus ya. Siagian punya. Ya pemirsa YouTube channel Thompson Sirus, kita sudah berkeliling-keliling di toko Batikta milik Ito Trisna Boru Pardede. Datang dan kunjungilah Batikta di daerah Badige lah ya, Kabupaten Toba. Kalau datang ke Danau Toba, mampir aja di sini banyak oleh-oleh lah. Oke, tetap semangat Indonesia, kita harus terus-terusan bekerja keras. Horas Toba. Horas.